Mungkin saya share, ya, saya screen dahulu. Saya akan presentasikan sedikit. Oke, sebentar, mohon maaf, saya lupa share sound-nya. Oke, Iya. nah, tepat ya Bapak Ibu ya, share screen saya. Oke, nah, sedikit tentang perkenalan Emerald. Boleh dibilang Emerald telah pihak dari UNESA sudah berlanggaran dengan Emerald kurang lebih berapa tahun ya Bu ya? Sekitar mungkin udah jalan udah hampir 5 tahun kali ya berturut-turut ya berlangganan. Jadi sudah mulai mungkin pihak dari apa user sudah mengenal Emerald cukup banyak. Tapi sedikit sekarang kami mengulang kembali bahwa kami didirikan tahun 67, itu sekitar usia kami saat ini sekitar 57 tahun lah ya tahun ini. Kita dari berbagai bidang ilmu. Kita publish di lebih dari 300 jurnal, 2.500 buku, 1.500 teaching case. Kita juga bagian dari Signature Dola. Lalu kita punya website kami adalah Emerald Insight, mungkin sangat dikenal tuh Emerald Insight. Lalu kita punya namanya Impact Literacy. Impact Literacy itu adalah memang tagline kami, bringing research to life to help the people make decision that change their world for the better. Oke, jadi real impact kita ini kan. Nah, ini adalah online collection kami, yaitu e-journal, lalu e-books, e-cases, lalu kita punya yang khusus untuk teknik sipil, yaitu ICE Virtual Library. Yaitu kita baru saja akuisisi dari salah satu asosiasi teknik sipil terbaik di dunia, yaitu dari ICE. Ya. Nah, saat ini yang dilanggan oleh pihak dari UNESA yang jurnal saja. Jadi yang buku, e-cases maupun ICE itu belum dilanggan oleh pihak UNESA. Nah, ini adalah bagian dari kami sebagai bagian dari SDG Publisher Compact. Kita beberapa publisher besar dunia itu bergabung, yaitu menandatangani sebuah kesepakatan untuk mendukung yang namanya UNDP SDG Publish. Ya, 17 poin UNDP SDG. Nah, ada 4 poin yang paling kita utamakan, yaitu fair society, healthier life, responsible management, dan quality education for all. Dari 17 poin itu kita pilih 4 poin yang menurut kita yang paling penting sekali. Nah, ini adalah koleksi e-jurnal kami. Bapak Ibu, ada accounting, ada business, education, library, operation, marketing, information management, public policy, SR, health and social care, property, tourism, dan engineering. Jadi ini semuanya dilanggan oleh pihak Indonesia, full collection untuk yang jurnal. Ya. Nah, total sebenarnya jurnal kami ada 309 jurnal, 295 diantaranya terindeks Scopus, 94 JCR Impact Factor, 196 JCI. Jadi boleh dibilang kita sudah hampir kurang lebih 95% lah sudah terindeks Scopus. Jadi sudah tinggi sekali, ya. Nah, ini sedikit tentang UNESA. Nah, ini adalah salah satu penulis UNESA yang berhasil masuk ke kami di jurnal International Journal of Document Educational Management. Nah, ini kalau saya ini kedua ya, sudah terindeks Scopus, sudah terindeks impact factor juga ada Clarivate Analytics, jadi sudah lihat ESCI. Ya. Nah, sekarang bagian dari topik utama kami. Ya, topik utama kami yaitu mengenai tentang publishing. Nah, how to get published. Jadi saya di sini ingin M-nya adalah share publication education guidance ya bagi dari sisi publisher, bagi sisi kami publisher untuk bisa memberikan experience sharing kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang para penulis, dosen, peneliti yang juga berjuang untuk masuk ke jurnal internasional, mungkin di sini bisa saling sharing dengan kami. Ya, overview-nya adalah kita ada publishing overview, lalu selecting jurnal dan informasinya, preparing your manuscript, where to submit, desk redaction, peer review process, dan Q&A dan discussion. Nah, sekarang kita ingin bertanya kepada Bapak Ibu,
Mungkin via chatroom aja, Bapak Ibu bisa via chatroom. Berapa sih biaya untuk publish ke Emerald? Boleh tahu nggak? Mungkin Bapak Ibu bisa chat di via chatroom. Berapa biaya publish ke Emerald? Oke, saya lihat. Ayo, mungkin ada yang mau volunteer dari para peserta. Berapa biaya publish untuk publish di Emerald? Berapa biayanya? Ayo, silakan Bapak Ibu. Hah? Berapa biayanya? Boleh ada yang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak perlu takut gitu kalau salah juga ya. Maksud saya, silakan berapa biayanya untuk publish di Emerald? Kira-kira Bapak Ibu pengen tahu berapa? Ayo, ada yang mau sharing? 2 juta. Ini kata Ibu atau Bapak, mohon maaf. Humayun. Lalu apalagi? Ayo, yang lainnya. Kalau 2 juta itu sekitar $150 lah ya. Ya, karena kan kita kan dari publisher internasional, jadi US dollarnya mungkin sekitar 150-an gitu maksudnya. Boleh? Ada lagi? Yang lain? Ayo. Kira-kira juta, 3 juta ya. Pertanyaan apa sih? Halo Pak, ya silakan. Berapa biayanya Pak kira-kira untuk publish di Emerald? Silakan via chatroom atau Bapak mau mau unmute? Silakan. Oke, saya. Nah, sebentar. Nah, untuk publish di Emerald tuh gratis Pak, free. Ditulis di sini. Free Pak. Bapak Ibu free. Wah, Pak Johan langsung sebut gratis ini. Tepat bersamaan. Betul, gratis Bapak Ibu, ya, gratis. Jadi seluruh jurnal kami saat ini baik yang open access pun itu gratis. Ya, sampai saat ini ya, karena tahun depan kita mungkin ada 3 jurnal yang open access yang harus berbayar, harus bayar, bayar EPC, artikel posting charge-nya. Tapi sampai saat ini, sampai tahun ini itu free, gratis. Kecuali kalau ditulis ini, jika Bapak pengen bikin jadi artikelnya di open access. Jadi open access Bapak harus bayar. Bayarnya lumayan mahal. Mahal sekali. Sangat-sangat mahal. 2.695 pound sterling atau $3.638 dan sekian atau kurang lebih sekitar 50 jutaan. Bisa kalau kurs sekarang ya sekitar 55 lah hampir ya, 52, 55 ya juta. Mahal, super mahal. Jadi enggak 2 juta. Kalau mau bikin jadi open access itu luar biasa mahal sekali. Ya, tapi sebenarnya keputusan Anda membuat jadi open access atau tidak nanti. Setelah Anda di accept pun Anda boleh memilih jadi bikin open access. Nah, apakah sulit untuk publish? Nah, ini juga pertanyaan yang paling sering saya dapatkan dari para peserta. Waduh Pak, sulit banget Pak. Bapak, sulit sekali untuk publish. Memang sulit. Ya, sulit banget. Nah, ini saya menggunakan data dari Dimension. Ya, Dimension. Nah, di Dimension ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sebelah kiri layar itu ada 10 negara yang paling banyak publikasinya. Ya, yang paling banyak publikasinya. Top 10 lah di dunia. Yang ya. Nah, yang berikutnya di sini ada Indonesia. Nah, Indonesia ini ranking berapa nih? 23. Jadi Indonesia itu ranking ke-23 dari negara yang paling banyak publikasinya. Ya, kita memang di atas dari Singapura atau Malaysia ya, di 20 kita juga jauh banget lah ya. Ya, Singapura cuma berapa? 10 juta sejakarta doang, kalau Singapura itu sejakarta doang publik ininya. Ya, jadi harus menang lah ya. Malaysia juga cuma berapa? Nggak sampai 40 juta kalau nggak salah, kita 270 juta, jadi jauh sekali. Jadi kita memang harus menang. Ya. Nah,
Ini sekitar kita ranking ke-23 dan kita menghasilkan kurang lebih sekitar 688.213 artikel. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu saya cek ya di Dimension ini, hampir sebagian besar rata-rata artikel yang publish itu rata-rata masuk kemana? Ke proceeding. Jarang sekali yang hampir 20 besar, top 20 besar artikel yang publish di Indonesia itu masuknya rata-rata ke proceeding. Ya. Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang top 20 besar publikasi terbesarnya didominasi oleh jurnal. Nah, makanya itulah sedangkan jurnal boleh dibilang adalah kalau Bapak Ibu juga pengen naikin apa rank apa naik jabatan kum dan segala macam itu harus masuk ke jurnal ya kan karena nilai nilai KPI-nya nilai kumnya itu paling tinggi. Nah, tapi rata-rata masih tetap Indonesia didominasi oleh proceeding. Nah, ini adalah ya boleh dibilang foto tim kami lah, tim saya, termasuk saya ada di sini nih. Ya, tebak nanti ya wajah saya yang mana ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tulisannya ini adalah jumlah artikel Emerald ya. Jumlah artikel yang ditulis oleh author Indonesia yang berhasil accept di Emerald. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Jumlahnya sih boleh dibilang ya boleh dibilang stabil dan cukup meningkat lah, meningkat ya. Jadi dari 2020 274, tahun 2023 kemarin itu 328 artikel. Baru tadi saya cek ya sampai bulan Februari kemarin itu 2024 itu total artikel yang berhasil accept itu 70 sampai tahun Februari. Jadi udah 70 artikel ya. Jadi selama 2 bulan ini berhasil kita publish sekitar 70 untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Jadi lumayan meningkat karena kalau 328 itu rata-rata per bulannya itu sekitar sekitar 30 lah ya. 30 artikel per bulan. Tapi kalau 70 kan berarti ada 35 artikel per bulan, lumayan meningkat. Ya. Dan sedangkan Januari, Februari kan biasanya bulan yang nggak sepi itu untuk publikasi. Biasanya nanti tengah tahun itu jauh lebih tinggi. Mudah-mudahan kita bisa tembus, mudah-mudahan mendekati angka 400 tahun ini. Ya, untuk di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu koleksi kami, bisnis manajemen strategi yang juga dilanggan oleh pihak dari perpustakaan, koleksi kami. Ya, nah ini dari 51 judul, kita boleh ada di sekitar 55 judul untuk koleksi ini dan 51 diantaranya terindeks Scopus, 13 diantaranya GSCR, lalu 37 diantaranya GSCI. Contohnya seperti ini. Nah, kita banyak sekali tipe artikel yang mendukung kepada ini. Apa boleh dibilang yang berhubungan dengan UNDP SDG, lalu juga yang berhubungan dengan policy document. Sama ini juga salah satu contohnya accounting finance economics ya. Nah, ini adalah data yang terbaru kalau saya baru baru update. Ini adalah rata-rata berapa sih acceptance rate-nya author Indonesia yang berhasil publish di Emerald ini. Jadi selama kurang lebih hampir 6 tahun terakhir ya, 2019 sampai Februari 2024, itu total sudah ada 25.100 submission. Atau rata-rata per tahunnya itu sekitar 4 ribuan. 4 sampai 5 ribu yang ngirim. Artikelnya tuh 4 sampai 5 ribu. Yang berhasil di accept itu sekitar 1.723 atau hanya sekitar 6,8%. Jadi sangat-sangat berat sekali ya. Kalau ditanya sulit, untuk masuk Emerald aja sangat sulit. Karena hanya 6,8% yang berhasil di accept untuk publish di jurnal kami. Ya, atau kalau dihitung-hitung ya sekitar 1 banding berapa itu kalau 14 kali ya. 14, 15 gitu ya. Jadi 14 yang ngirim, hanya 1 yang diterima. Sangat sulit sekali. Kalau ditanya sulit, betul sulit sekali. Ini data kami. Nah, impact start at the beginning. Ya,
kita ingin tagline kami itu real impact. Real impact itu artinya adalah ingin agar karya-karya Bapak Ibu bukan hanya memberikan kontribusi untuk ranking Bapak Ibu, tapi juga kontribusi ke society, ke masyarakat. Nah, ke masyarakat. Jadi memberikan dampak ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu melakukan riset, misalnya Bapak Ibu melakukan boleh dibilang pengabdian masyarakat atau para mahasiswa mengadakan kuliah kerja nyata, riset di lapangan, ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki untuk masyarakat sekitar. Riset, lalu Bapak Ibu memilih publikasinya yang cocok apa, menulis hasil riset itu, submit, lalu ada proses peer review, berhasil publish, lalu yaitu dissemination, lalu bisa memberikan impact ke society juga. Lalu impact juga ke dunia pendidikan, ke dunia riset, Bapak Ibu juga dapat citasi dari situ. Lalu berputar lagi impact itu. Terus tidak pernah berhenti. Ya. Hi, I'm David Phipps. I'm the Executive Director of Research and Innovation Services at York University in Toronto, in Canada. Hi, I'm Julie Bailey. I'm the Director of Research Impact Development at the University of Lincoln in the UK. Impact is the provable benefits of research in the real world. So it's some substantiated, some demonstrated effects of our research playing out in the social world. It's not measured by things like citations and academic attention. It's measured by changes, things we can see and feel or new, be they big or small. Impact yang tidak bisa dilihat itu, tapi kita bisa merasakan apa yang kita berikan kepada masyarakat, itu yang diberi tadi dari penjelasan dari video tadi. Jadi impact adalah reduce mortality, waste, risk, cost, staff turnover, stress, crime, atau meningkatkan efisiensi, efektivitas, well-being, engagement, akses, sales, profit, dan skill. Jadi apa yang kita berikan ke masyarakat real world. Ya, kenapa kita mendukung ini? Karena kita bagian dari UNDP SDG, Publisher Compact. Jadi kita ingin agar, makanya kita, kalau Bapak Ibu lihat di artikel kami itu ada beberapa sekali lagi saya ada beberapa itunya ada beberapa abstrak itu, bagian abstrak itu Bapak Ibu harus menuliskan apa kontribusinya, apa riset implication-nya, apa society implication-nya, apa education implication-nya. Jadi kita ingin menyesuaikan hal tersebut. Ya. Oke, jadi kita ingin menghancurkan tembok yang pemisah yang ada di sini antara universitas yang melakukan riset dan society yang merasakannya. Nah, impact is not dissemination, impact is not public engagement, impact is not academic impact, impact is not presenting at the conference, impact is not providing evidence to the policy committee, impact is not follow-on funding, impact is not the end of project report, impact is not disseminating your finding to the stakeholder, impact is promoting your research in media, impact is not self-promotion, impact is not feedback for the collaborator, referring to what nice person you are. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, tapi apa yang kita bisa berikan ke masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa frame the problem-nya, yang apa yang ada di masyarakat, framing impact yang Bapak Ibu yang berikan, ini dari stakeholder dan beneficiary, co-creation dari riset. Nah, kita tim kami dari bagian saya itu bagian Indonesia itu bagian dari East Asia, ini ingin mengadakan Real Impact East Asia 2024 Award. Bapak Ibu bisa bergabung East Asia ini. Bapak Ibu tinggal ada linknya. Nanti presentasi saya akan saya kirimkan via chat room. Jadi saya akan kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung. Jadi apa yang pernah Bapak Ibu kontribusikan untuk ke masyarakat, ke real society. Lumayan Bapak Ibu akan dapat penghargaan dari kami ya. Kita akan kasih presentasi nantinya untuk kita berikan ke ini bisa menjadi CV bagus bagi Bapak Ibu nantinya. Karena kita ingin memberikan kontribusi bahwa riset itu bukan hanya untuk universitas, tapi apa juga yang kita bisa berikan ke masyarakat. Nah, road to publication,
Nah, inilah Emerald yang kita punya publication-nya, ada jurnal, buku. Emerald Open Edition sudah discontinue, sudah tidak ada lagi, dan case study. Seperti tadi kan ada koleksi online kami, e-jurnal, e-books, dan case study. Nah, jurnal kita 95% Scopus, 63% USCI, free to publish. Ingat, free, gratis. EPC-nya juga, kecuali kalau mau dibikin jadi open access harus bayar EPC. Buku juga ada beberapa buku kami itu yang chapter book, dan itu pun beberapanya sudah terindeks Scopus. Jadi free to publish juga untuk normal booknya. EPC-nya itu tergantung, kalau Bapak Ibu mau bikin jadi open access pun harus bayar. Case study kami juga free to publish, jadi tidak bayar. Bahkan authornya yang berhasil accept akan dapat sekitar 100 sponsor, sekitar 2 juta ya, sebagai apresiasi. Udah gratis, kasih duit juga. Nah, sekarang kita fokus yang jurnal. Jadi kita punya banyak, bisa publish, tapi kita fokus yang jurnal. Nah, sekarang saya sedikit soft share, kita masuk ke bagian itu kami, yaitu website kami. Nah, Bapak Ibu kan biasanya masuk ke website emerald.com seperti ini, ya. Emerald.com seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja ini, publish with us. Nah, klik publish with us. Jadi di sini ada jurnal, ada buku, ada teaching case. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, Bapak Ibu mau masuk segmen yang mana untuk publikasinya. Kalau Bapak Ibu pengen masuk ke jurnal, tinggal klik jurnal di sini. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu kan biasanya kalau masuk Emerald itu masuk ke emerald.com atau masuk ke ada website perpustakaan pasti yang untuk linknya ke Emerald, ya. Tampilan awalnya pasti seperti ini, tampilan awalnya home kami. Klik saja publish with us. Klik publish with us, lalu kemudian Bapak Ibu memilih segmen mana Bapak Ibu pengen publish. Masuk ke jurnal, atau masuk ke buku, atau teaching case. Kalau masuk ke jurnal, tinggal diklik jurnalnya. Akan seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen jurnal-jurnal di Emerald apa saja, tinggal di sini, find the journal. Di sini akan disesuaikan dengan subjeknya. Bapak Ibu tinggal pilih subjeknya. Tadi ada 13 subjek. Bapak Ibu pilih aja subjeknya. Banyak berhubungan dengan education, pendidikan. Tinggal diklik, set, langsung keluar yang education. Nah, kalau ada tanda yang seperti ini adalah open access. Ini jurnal yang open access. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih jurnalnya yang mana. Ya. Nah, contohnya tadi yang jurnal International Journal Education Management yang ditulis oleh penulis dari UNESA. Ini salah satu jurnalnya seperti ini. Nah, akan masuk seperti ini kalau diklik, ya. Saya ulangi, tinggal Bapak Ibu tinggal pilih. Saya yang ini dipilih, saya pilih. Karena tadi ada salah satu author dari UNESA yang berhasil masuk ke jurnal ini, tinggal dipilih yang ini. Nah, dari sini Bapak Ibu akan masuk ke homepage-nya jurnal tersebut. Dari homepage ini ada overview-nya. Overview-nya di sini ada M dan scoop-nya. Ada M dan scoop dari jurnal tersebut. Lalu ada latest artikel, ada top download artikel dan top citasi artikel. Nah, biasanya saya selalu menerangkan kepada pihak author, kalau Bapak Ibu ingin publish jurnal ini, Bapak Ibu harus baca beberapa artikel yang pernah publish di jurnal ini, terutama adalah yang top citasi dan top download. Terutama top citasi dan top download. Karena itu yang biasanya paling direkomended untuk dibaca. Apalagi kan ini juga sudah dilanggan oleh pihak dari perpustakaan sehingga Bapak Ibu sudah bisa di-download secara gratis. Ya. Dari situ, dari overview-nya ada lagi Bapak Ibu pengen tahu author guideline-nya. Di sini author guideline-nya. Nah, author guideline Emerald itu ada cukup baik ya, karena kita ada keterangan sampai before your start, sebelum memulai. Apa saja? Jadi di sini ada keterangan bahwa semua paper semua paper yang boleh dibilang pada statusnya pada saat sebelum pre-decision bisa ngubungin ini. Kalau setelah ngubungin yang ini. Setelah ngubunginnya masuk kemana? Ke editorial.
Bapak Ibu tinggal masuk ke editorial. Di sini ada keterangan. Nah, di sini editor kami itu ada emailnya, jadi bisa dihubungin. Nah, biasanya di sini ada editorial office-nya, query related pre-abstraction dan post-abstraction. Jadi Bapak Ibu pernah ada salah satu penulis Emerald bertanya kepada saya, Pak, jurnal saya tuh lama banget. Ya, lama sekali, enggak berapa bulan belum ada kabar. Nah, dia dibilang belum dapat decision sama sekali. Nah, silakan hubungi yang ini. Ada lagi kemarin baru saja itu ada dia sudah di-accept, tapi dia proses itunya lama sekali proses kan biasanya kalau udah di-accept itu masih ada proses untuk perbaikan vocabulary, perbaikan grammar dan segala macam itu lama sekali. Nah, ini juga bisa ngubungin yang ini. Nah, itu banyak sekali author yang bertanya kepada saya seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu tinggal memilih mau sekarang status Bapak Ibu gimana. Ya. Lalu ada author responsibility. Nah, sekarang ada karena sekarang trennya AI, maka ada tulisan AI usage ya. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan AI untuk penulisan karya ilmiah. Ya sebenarnya sih nggak boleh ya. Ya, tapi kan sekarang kan udah ininya dan katanya juga Turnitin sudah bisa ngecek kalau artikelnya itu yang nulis adalah ChatGPT atau AI yang lainnya gitu ya, AI tools lain. Ya. Nah, riset publication ethics-nya seperti apa dan lalu third party corporate permission-nya Bapak bisa baca, lalu open access submission-nya seperti apa. Seperti kita tahu kalau Bapak Ibu pengen ingat ini semuanya adalah free ya. Kecuali kalau Bapak Ibu pengen mau bikin jadi open access. Itu harus bayar. Lalu bagian dari preparing your submission. Di sini ada tulisannya prepare your submission-nya dimulai dari manuskrip support service. Nah, ini ada editage. Nah, Emerald kerjasama dengan editage untuk manuskrip support manuskrip author service-nya. Atau kita kenal kalau mungkin para penulis itu kenalin dengan proofreader. Nah, ini proofreader-nya adalah editage. Rasa kemarin saya juga baca berita editage sudah sampai di Indonesia. Jadi bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan editage.id atau apalah website-nya, saya juga lupa. Karena kemarin dia presentasi kalau nggak salah bikin kayak conference itu di UGM, editage ini, Bapak Ibu bisa lihat lah, ya. Jadi dia banyak sekali servisnya, Ya, memang dia paling terbesar sih, salah satu yang terbesar untuk proofreader untuk jurnal-jurnal, ya. Dan dia sudah kerjasama dengan bukan hanya dengan Emerald, tapi banyak publisher besar dunia kerjasama dengan mereka. Jadi dia cukup besar. Jadi Bapak Ibu, dan kalau nggak salah sudah ada yang website Indonesianya, bahkan sudah ada yang khusus itunya editage khusus penerjemah. Kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada yang penerjemah tidak? Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya ke editage ini. Dia mungkin ada yang fasilitas penerjemah, ya. Tapi ingat ya, editage ini bukan Emerald. Kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan editage. Ya, editage ini tidak ada hubungannya dengan Emerald. Jadi mereka perusahaan sendiri, kita tidak ada saham di sana, Emerald. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai silakan, tapi tidak menjamin pasti diterima. Ya, tidak menjamin pasti diterima di Emerald kalau menggunakan editage ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih apakah mau menggunakan biayanya berapa, Bapak Ibu tinggal negosiasinya pihak editage. Biasanya ada harganya. Bahkan kalau kemarin aja saya lihat harganya itu kalau translation itu sampai per kata. Per katanya berapa duit? Berapa ratus perak itu per kata. Lumayan kalau berapa ratus perak per kata. Ya. Nah, lalu di sini ada ininya. Nah, Emerald itu yang uniknya adalah ininya. Abstraknya. Abstrak itu ada purpose, design methodology, finding, originalitas, research implication, practical implication, social implication. Nah, ini yang uniknya dari kami. Ya, uniknya dari kami. Jadi inilah yang kenapa kita ribut real impact, karena ininya. Research implication-nya apa, practical implication-nya apa, social implication-nya apa. Apakah artikel ini punya implikasi
dunia nyata. Nah, kita bisa coba download salah satu artikelnya. Coba tadi saya sebentar, saya pengen download salah satu artikel di jurnal ini. Dari education. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik table of content di sini. Table of content. Masuk table of content-nya. Di sini ada all issue, ada early site. Jadi dia setahun dia publish 6 issue. 7 issue. 7 issue. Ya, 7 issue setiap tahunnya. Di sini ada early site-nya. Nah, ini ada early site-nya. Nah, ini ada early site-nya. Itu ada early site. Artinya ini ada apa? Jurnal ini sudah di-accept, tetapi dia masih menunggu untuk karena kena waiting list. Baru saja publish, tapi masih menunggu jadwal untuk masuk ke isunya. Karena waiting listnya lumayan banyak. Ini contohnya, ini jurnal Indonesia kayaknya. Ini orang Indonesia. Ya. Kita download artikelnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini Bapak Ibu bukan hanya bisa mengakses artikel jurnal yang terbaru, tapi juga bisa mengakses artikel jurnal yang publish sampai boleh dibilang hampir setahun ke depan nih. Karena ini lumayan banyak ternyata early site-nya, lumayan banyak. Ya, ini lumayan banyak. Early site-nya lumayan banyak banget. Ya, ini juga ada orang Indonesia lagi. Cukup lumayan ini, jurnal ini banyak orang Indonesia yang berhasil publish di sini. Nah, di Emerald itu ada keterangan ininya. Berapa lama kira-kira jurnal ini bisa publish? Tidak terlalu lama di sini, hanya sekitar berapa ini? 2 bulan lebih. Ini Negeri Malang, UM, ya, ya, tetangga. Jadi ini Negeri Surabaya ini UM yang berhasil masuk ini UM. Nah, ini Bapak bisa lihat ininya, abstraknya, karena kita ada masuk, wow, dia lengkap sekali, riset methodology implication-nya, practical implication, social implication-nya juga ada. Tiga-tiganya biasanya disuruh hanya salah satu aja, ya, salah satu aja, atau tidak opsional. Kalaupun tidak ada juga nggak masalah, tapi dia memasukkan tiga-tiganya. Nah, ya, ini saya contohkan lagi satu lagi artikel lagi yang nulis orang Indonesia juga. Iya, ini Binus. Yang nulis Binus. Oh, ini lumayan lama dia hampir 6 bulan. Mungkin dia itunya apa? Banyak revisinya lumayan besar kalinya. Major. Ya. Nah, dia tidak memasukkan riset application boleh. Bisa. Karena opsional. Oke. Coba kita lihat lain. Ini jurnal yang apa? Bapak Ibu bisa lihat ini lumayan banyak sekali itunya. Nah, early site-nya. Jadi dia early site-nya itu bisa menemukan Mas. Dia udah isu yang udah bisa 2-3 isu lah ini. Karena early site-nya lumayan banyak tadi, hampir ada 20-an kalau nggak salah. Ya, jadi bisa dapat 2-3 isu lagi udah bisa penuhi dia. Cepat. Ya. Nah, lalu kemudian keyword-nya. Keyword-nya juga Bapak Ibu tinggal dilihat dari sini. Nah, klasifikasinya paper yang bisa masuk ke sini adalah riset paper, point, technical paper, conceptual paper, study, literature review, general review. Ya, lalu kemudian kita menggunakan referensinya itu Harvard Style. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lalu sebagian submit. Nah, kalau udah submit itu Bapak Ibu sebenarnya adalah pertama ada Bapak Ibu dulu manuskrip Bapak Ibu ya. Manuskripnya segala macam, baru kemudian Bapak Ibu submit. Nah, submitnya itu adalah sebenarnya Bapak Ibu harus punya akun dulu ORCID ID atau Web of Science. Ya, ini Bapak Ibu kita klik di sini. Tinggal kalau submit tinggal di sini aja. Nah, kita kerjasama dengan Scholar One. Itu punyanya Clarified Analytics, Thomson Reuters, ya.
Nah, untuk loginnya tinggal klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu sudah punya Orchard ID, tinggal klik di sini. Bahkan punya Google juga bisa, LinkedIn juga bisa, boleh. Tapi kalau saya sarankan ya itu harus punya Orchard ID atau punya Web of Science akun. Kenapa? Karena nantinya Bapak Ibu bisa terhubungkan dengan itu. Dan ini free kok, ya. Untuk bikin akun Orchard ID atau Web of Science itu free, gratis. Jadi Bapak Ibu itu penting sekali. Kenapa? Karena nantinya kalau di Bapak Ibu hubungan dengan Sinta ya, Bapak Ibu kan pasti berhubungan dengan ya Sinta. Itu Sinta selalu lihat Orchard ID dan Web of Science account dari setiap penulis, ya. Jadinya harus punya itu, ya. Jangan pakai akun Google ya, enggak. Harus punya akun dan ini gratis. Dan ini kayak akun ya kayak Bapak Ibu bikin akun Instagram lah, Facebook gitu ya. Gitu. Nah, post submission-nya kalau Bapak Ibu berhasil submit, ada post submission-nya, ada review dan izin proses. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sekitar 60 hari. Ya. Jika sudah hasil disubmit, terserah Bapak Ibu mau bikin open access atau tidak, yang itu terserah Bapak Ibu. Ya. How to share juga Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Nah, dari sini lalu kemudian, nah ini dari editorial team-nya, editorial tim kami, ya. Seperti ini. Lalu kemudian di sini juga metriknya. Nah, ini masuk. Nah, jurnal ini sudah terindeks Scopus, Certified Analytics sudah. Lalu di sini ada lagi reviewer. Kalau Bapak Ibu pengen tahu proses reviewernya seperti apa. Lalu call of paper-nya, ada nggak call of paper di jurnal ini? Ada. Call of paper. Nah, call of paper itu artinya apa? Artinya adalah ada beberapa jurnal itu kita punya special issue. Dia ada special issue-nya. Nah, ini special issue-nya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu semua special issue di sebuah jurnal, itu Bapak Ibu tinggal klik tadi ya, publish with us lagi. Masuk ke jurnal. Nah, di sini ada find call of paper. Jadi akan keluar semua special issue di semua jurnal kami. Akan keluar dari sini. Semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih subjeknya, misalnya mau subjek education juga, tinggal apply, tinggal memilih. Ada nggak topik yang cocok ya dengan saya ya? Topiknya. Next, habis itu nah ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih jurnal apa ya? Ini bisa call of paper. Nah, memang ada boleh dibilang orang Indonesia tidak terlalu banyak yang masuk ke call of paper. Hampir jarang sekali saya lihat artikel-artikel dari Indonesia yang berhasil masuk call of paper di Emerald. Itu hampir jarang sekali. Ya, kebanyakan yang reguler, yang biasa aja. Ya, kalau saya kemarin pernah presentasi itu mengatakan bahwa kenapa jarang, karena kumnya Pak, kumnya kecil. Kalau masuk call of paper jurnal itu kumnya lebih kecil dibandingkan yang normal. Mungkin betul, karena itu jarang sekali ada orang Indonesia yang berhasil masuk, berhasil mau masuk ke call of paper. Tapi ada keunggulan call of paper adalah Bapak Ibu bisa ya jurnal ini, ya ini ada call of paper-nya ini. Bapak Ibu bisa tahu kira-kira topiknya apa sih yang cocok untuk yang bisa apa ya, yang menjadi trending topik di jurnal ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa browsing dari sini. Following area apa sih yang menjadi topiknya apa? Ya. Lalu dari sini juga Bapak Ibu bisa lihat topik apa saja yang trending. Seperti kayak tadi, kalau nggak salah tadi saya lihat ada yang AI. Jadi AI education. Nah, ini. Ya, jadi trending. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kira-kira apa sih yang bisa sesuaikan dengan topik saya gitu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya, Pak, topik apa yang trending Pak yang tentang bidang education saat ini? Nah, saya sarankan lihatnya di call of paper karena call of paper itu kan udah tersedia topiknya. Topiknya udah ditentukan oleh JAS editornya, jadi tinggal pihak dari authornya menyesuaikan sendiri. Nah, contoh seperti itu. Kalau Bapak Ibu kebingungan nyari topik yang lagi trending saat ini apa,
bisa menggunakan instrumen call paper. Kalau saya sarankan seperti itu. Ya. Oke. Oh ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung bisa via chat room. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sambil presentasi saya. Ya, oke. Nah, dari sini saya akan stop share, lalu saya akan kembalikan ke presentasi saya. Oke. Nah, tadi kenapa saya presentasi itu select the right, karena getting publish itu yang paling penting adalah apa? Memilih jurnal yang tepat. Jadi tadi Bapak Ibu saya suruh mencari jurnal yang tepat di Emerald itu seperti apa? Tadi seperti itu. Nah, jadi dari kenapa di sini dikatakan ada choosing this journal ada publish is investment decision. A good choice can enhance the impact of your work and your reputation. Ya. Nah, lalu biasanya adalah Bapak Ibu harus mencari faktor yang Bapak Ibu kira-kira consider relevant readership, recent article, society and internationality, like your acceptance, cirkulasi, time for submission to publication. Nah, ada lagi tipe papernya, ada practice paper, tadi saya jelaskan tadi, lalu lihat rankingnya. Oke, nanti ya sebentar saya mau share Bapak Ibu sebentar, share sebuah ini. Nah, ini. Nah, ini adalah salah satu informasi. Saya selalu banyak ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk publish di Emerald. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu bisa lihat. Ini average-nya ya. Average-nya kalau Bapak Ibu lihat ada yang lama sampai setahun 300. Kayak tadi International Journal Education itu dia butuh waktu 255 hari rata-rata. Dari submit sampai publish. Ya, publish-nya bukan yang early site ya, bukan early site tapi sampai publish yang benar-benar sudah dapat isu dan volumenya itu butuh waktu 255 hari. Jadi ini kita punya rata-rata waktu publish-nya per jurnal itu ada. Ada yang sampai 500 hari, ini salah satu jurnal yang sangat top sekali ya, 500 hari. 536 hari, gila. Berapa itu? Hampir 1 tahun 9 bulan ya. Lama banget. Sangat lama. 1 tahun 9 bulan itu. Baru bisa publish. Panjang sekali perjuangannya. Karena ini jurnalnya sangat top sekali. Accounting, auditing, dan accountability. Ya. Jadi luar biasa. Ya, perjuangannya. Oke. Nanti saya akan kasih itu file-file tadi, saya akan kasih ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, kira-kira kalau saya masuk ke jurnal ini, kira-kira berapa ya waktu yang saya dibutuhkan, Bapak Ibu bisa tahu. Ya. Oke. Nah, how to get started? Saya lengkap karena biasanya Bapak Ibu sudah tahu kalau untuk memulai menulis artikel pasti Bapak Ibu rata-rata kalau orang Indonesia adalah apa? Sedang lagi kuliah S3. Lagi sulang S3, lagi sibuk, makanya rajin lah menulis. Ya, tapi kalau sekarang saya lihat udah mulai beberapa karena disuruh ya untuk KPI dan segala macam disuruh untuk publish. Jadinya mungkin semakin lama semakin ke sini beberapa dosen semakin rajin untuk menulis. Makanya jumlahnya juga submission-nya tinggi sekali di Emerald. Yaitu dalam 6 tahun terakhir itu tinggi sekali. Walaupun memang yang masih rendah adalah acceptance rate-nya masih rendah. Jadi kita harus tingkatkan acceptance-nya. Nah, Journal Selection Benefit of Open Access ini ya. Beberapa boleh dibilang saat ini kan banyak sekali persoalan mengenai tentang jurnal open access ya. Terutama adalah apakah jurnal tersebut benar-benar predatory atau tidak. Betul kan? Jadi itu menjadi persoalan besar ya. Nah, ini kunci ininya apa? Karena
Karena kita tidak mau nanti Bapak Ibu seperti ini. Ini contohnya. Contohnya adalah tahun kemarin Malaysia sudah membuat 3 major jurnal publisher itu di blacklist, yaitu MDPI, Hindawi, dan Frontier. Dan setahu saya MDPI dan Hindawi dan Frontier itu juga banyak sekali penulis dari Indonesia yang berhasil publish di jurnal ini. Ya, kalau nggak salah pun Dikti sudah mengikuti mengikuti pihak dari Malaysia memblacklist 3 jurnal, 3 publisher ini. Jadi 3 publisher ini yang MDPI, Hindawi, Frontier ini sudah tidak bisa, kalau Bapak Ibu publish di jurnal ini sudah tidak dapat hukumnya sama sekali. Karena memang kalau Bapak Ibu lihat, contoh kayak salah satu jurnal MDPI, itu ada satu jurnalnya itu satu isunya, itu bisa sampai, berapa sih? 40 sampai 50 artikel per isu. Banyak sekali. Setahun dia bisa publish, kalau nggak salah, dia isunya tuh udah banyak, terus per isu juga banyak, bisa sampai ratusan. Sampai ratusan, bisa sampai 1000 malah. Luar biasa. Jadinya apa? Artinya apa? Apakah benar-benar itu bisa ada proses peer review di situ? Kan jadi pertanyaannya, apakah benar-benar proses review pun ternyata di sana ranking apa? Ranking Scopusnya lumayan. Gitu. Ini menjadi pertanyaan karena jangan sampai ya asal mau keluar duit, dan lumayan katanya NDPI itu mahal sekali setahu saya, ya lumayan berapa ribu dolar juga ya MDPI, dan asal mengaudit asal bisa langsung diterima, dan itu nggak benar, ya itu tidak benar. Itulah ciri-ciri khas predatory jurnal. Ya jangan sampai seperti itu ya, hati-hati masuk ke jurnal-jurnal yang seperti itu, yang asal ngeluarin duit. Makanya itu Emerald tidak sama sekali kita free. Makanya kalau ditanya, Pak, Emerald itu lama banget. Ya karena kita gratis. Jadi gratis, reviewernya juga gratis. Betul, yang review jurnal kita itu gratis loh. Ya, banyak orang Indonesia disuruh jadi reviewer di Emerald tuh banyak sekali. Dan itu tanya aja ke mereka. Pernah nggak dapat duit dari Emerald? Tidak pernah. Ya pun mereka jadi reviewer. Jadi mereka tidak dapat duit sama sekali. Semuanya authornya gratis. Bahkan editornya juga, ya ilah gajinya berapa sih? Nggak usah berapa banyak, paling dapat itunya. Cuma reputasinya aja dia jadi editor in chief kami. Gitu. Nggak seberapa. Ya, jadi benar-benar gratis. Ya, jadi lama. Makanya itu jadi lama. Lama, betul. Lama sekali. Prosesnya lama. Karena gratis. Saya mengatakan itu betul. Karena lama jadi gratis. Jadi, lama. Ya, jadi jadi tapi benar-benar apa yang kita benar-benar memperhitungkan etika peer review yang benar. Ini yang paling penting. Jangan sampai Bapak Ibu sayang, Bapak Ibu udah nulis artikel yang karena Ibu pengen cepat ya, karena terburu-buru, karena proses hibah atau segala macam, kenaikan pangkat atau kelulusan, jadinya masuk ke jurnal yang tidak tentu, sama saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, jadi cek submit itu penting sekali. Ya, berpikir dulu, lebih baik jurnal yang agak lama, walaupun susah, tapi rasa kepuasannya jauh lebih enak. Ya, betul ya. Kalau diterima ke jurnal yang bagus seperti Emerald, Swinedirect, ya, Elsevier gitu, Springer, pasti ibu bapak ibu akan rasanya akan jauh lebih mantap gitu. Dan juga CV bapak ibu juga keren jadinya. Saya masuk ke jurnal yang top ranking ini. Publishernya juga bagus-bagus semua. Writing sekarang adalah Bapak Ibu dengarkan video. Hi, I'm Greg Marshall, and I serve as editor for the European Journal of Marketing, or EJM. EJM is proud to be part of the Emerald stable of marketing and business journals. One other thing just to talk about a little bit, and that is, how do you make sure as an academician that you're doing a great job of making an impression and getting into a good journal?
Well, let me give you just a few key tips. First of all, pick the right journal. Look at your topic. Make sure that your topic is a topic that's a good fit for that journal. And then do all of your homework to find out what the expectations of that journal are. It's always posted online on the journal's website. Secondly, once you've picked your journal, then make sure that you put your very best foot forward on that first manuscript. Yep, first impressions are important, and especially important because often you'll just get one opportunity to get this manuscript reviewed by your selected journal. Make sure you follow all the guidelines, and make sure that you write a manuscript that's the best possible manuscript that you can write. Then maybe you'll be fortunate enough to get a letter back from the editor a month or so later saying that you have the opportunity to revise. That's great. Getting the opportunity for a revision is a gift, and so don't blow it. If you get a revision opportunity, you want to follow the advice of your reviewers and the editors to the letter. You want to get that back as quickly as possible into the hands of the reviewers, and at that point, your odds go way up that you'll actually get a favorable outcome. Ya, Bapak Ibu sudah dengar tadi penjelasan dari Profesor Greg Marshall. Beliau adalah editor-in-chief-nya salah satu jurnal top kami, European Journal Marketing. Sangat top sekali itu. Masuk top 5 besar jurnal marketing di dunia. Jadi beliau mengatakan pilih jurnal yang tepat dulu. Dan pilih jurnal tepat yang disesuaikan dengan M dan scoop dari yang Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. Dan juga sesuaikan dengan topik yang ada di artikel Bapak Ibu. Dari situ Bapak Ibu tinggal baca author guideline-nya, ya, bikin manuskrip sebagus mungkin. Kalau memang sesuai, Bapak Ibu pasti akan dapat feedback yang baik. Hampir tidak pernah itu saat jurnal di Emerald pun yang langsung pasti di-accept, itu tidak pernah. Pasti ada proses revisi. Mau mayor atau minor itu pasti ada. Itu pasti. Tidak bisa langsung di-accept, tidak. Oke, bertanya kepada saya, Pak, ada yang cepat nggak Pak? Yang cepat yang mana Pak? Waduh, nggak ada. Saya nggak tahu yang cepat yang mana. Ya, bingung, saya juga bingung. Ya, jadi banyak yang, jadi yang penting bukan cepatnya, tapi sebenarnya adalah apakah Bapak Ibu ya harus bisa memperhitungkan waktunya. Memang kalau waktunya memang lama jurnal tersebut, Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya. Oke. Nah, di sini ada 10 poin kenapa good paper. Pertama adalah originalitas. Apa yang terbaru pada subjek Bapak Ibu. Relevansi, extension, dan existing knowledge-nya. Riset metodologinya. Clarify structure and quality writing. Sound logical progression argument. Theoretical practical implication. Recency and relevant of reference. International global focus. Adherent to editorial scope dan objektif dan jurnal. Lalu good title, keyword, dan well-written abstract. Ini juga sangat penting sekali. Good title, keyword, dan well-written abstract. Kenapa? Karena rata-rata jurnal yang kalau jurnal yang bagus itu butuh waktu lama. Kenapa butuh waktu lama? Karena yang submit itu banyak banget. Yang submit banyak sekali, tapi kita karena yang submit banyak, si editornya juga jadi Jadi pemilih. Wah, yang submit banyak. Jurnal saya sangat populer. Ngapain saya pilih yang sembarangan? Saya nggak butuh karena dia targetnya juga tidak perlu sampai harus jumlah yang di-accept itu banyak banget, tidak. Jadi bisa karena cuman tadi kayak jurnal education management. Dia satu isu 7. Mungkin 7 itu 7 isu setahun, satu isu itu mungkin 10. Jadi 70 artikel yang accept. Ya, kalau yang submit sampai 1000 ya saya nggak perlu. Cepat-cepat saya pilih aja yang paling bagus. Jadi, nah biasanya rata-rata pada saat awal itu orang akan meriksa title, keyword, dan abstract. Karena jumlah yang submit begitu banyak, makanya pada saat pemeriksaan di awal, orang itu akan meriksa hanya title, keyword, dan abstraknya saja. Kalau title, keyword, abstraknya sudah bagus, baru dia lempar si editor ke reviewer yang baca seluruhnya. Karena si editor nggak punya waktu untuk baca seluruh jurnal artikel tersebut dengan semuanya, enggak. Dia tidak punya waktu. Biasanya dia akan lihat hanya title, keyword, abstract di bagian awal. Kalau cocok, dia baru lempar ke reviewer.
Nah, biasanya intinya gini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya title, keyword, dan abstraknya jelek, ya, title, keyword, dan abstraknya jelek, Bapak Ibu langsung di-reject dari sini. Kita sebut sebagai desk rejection. Desk rejection. Di-reject langsung di sini. Nah, kalau di-reject di sini, artinya apa? Bapak Ibu tidak akan dapat feedback apapun. Feedback apapun, cuma kata reject. Udah. Karena tidak sesuai dengan M dan scope-nya. Paling karena gitu doang. Selesai. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata title, keyword, dan abstraknya cukup bagus, hingga dikasih ke reviewer, reviewer ataupun reviewer di reject, Bapak Ibu dapat komen dari reviewer di sini. Nah, jadi ada dua reject yang bagus. Kalau menurut saya reject yang ada reject yang bagus, ada reject yang jelek. Kalau reject yang jelek seperti ini, ya langsung dari awal aja udah di reject dari awal. Shut you out gitu, nggak sesuai, reject, dan tidak ada feedback apapun dari sini. Ini kita sebut desk rejection. Ya, langsung di reject dari baru masuk ke online saja udah Bapak Ibu tinggal diperiksa, dan itu tapi rugi Bapak Ibu karena rugi waktu dan segala macam. Tapi kalau reject di sini, kalaupun Bapak Ibu dapat reject, Bapak Ibu tetap dapat copy reviewer comment. Nah, ya enggak, dapat komennya dari reviewer, Bapak Ibu masih ada yang baca. Reviewer kan orang yang udah punya pengalaman banyak. Jadi Bapak Ibu sudah dapat komennya. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaiki artikel Bapak Ibu dari komen si reviewer. Nah, makanya itu kenapa itu penting good title keyword abstract, supaya Bapak Ibu jangan sampai kena reject di sini, di desk rejection ini. Supaya Bapak Ibu kalau reject pun di bagian, ya kita pengennya juga pasti di accept. Tapi kalau bisa, kalaupun di reject juga reject yang di sini. Supaya apa? Supaya dapat komen si reviewer. Karena itu penting sekali komen reviewer, supaya Bapak Ibu tahu apa kira-kira feedback yang paling objektif yang saya bisa terima, sehingga saya bisa memperbaiki artikel saya untuk bisa masuk ke jurnal yang lebih baik. Kadang-kadang komen reviewernya itu jauh lebih bagus, ya. Bahkan pernah ada salah satu author kami itu dia masuk ke jurnal Q2, ya, jurnal Q2, karena gara-gara komen reviewernya itu yang bagus banget dan komen ditambahkan dengan komen dari editornya, sehingga apa? Dia perbaikin, dia masuk ke jurnal Q1, malah diterima di Q1. Seperti itu. Bisa diterima di Q1. Bisa. Itu bisa saja terjadi. Jadinya Bapak Ibu tidak usah takut dengan kata revisi. Ya, itu yang paling penting. Revisi juga. Itu juga. Kayak tadi Dr. Greg Marsa juga revisi itu Bapak Ibu harus dengarkan apapun komen dari reviewer, karena reviewer pasti akan memberikan komen yang terbaik buat Bapak Ibu. Karena kita pilih yang terbaik, reviewer yang terbaik. Dan itu tidak digaji oleh kami loh. Tidak digaji. Jadi dia benar-benar pasti objektif sekali. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian structuring paper dari Bapak Ibu ada introduction. Biasanya di bagian introduction itu apa problemnya, apa yang existing solution-nya, apa yang terbaik, apa main limitation-nya, apa yang ingin Bapak Ibu capai. Metodologi, bisa metodologi, ya. Lalu result, Bapak Ibu biasanya menggunakan data statistik segala macam. Di sini bisa bisa melampirkannya di bagian lampiran. Lalu discussion. Nah, biasanya yang paling penting itu bagian yang paling penting di sebuah artikel di sebuah jurnal adalah bagian discussion. Nah, kalau bisa kami mengatakan bahwa kalau bagian discussion ini bagian part yang paling lebih banyak dibandingkan part yang lainnya, porsinya, kalau bisa. Kenapa? Kenapa ini penting sekali? Karena di bagian discussion inilah Bapak Ibu berkreasi. Bapak Ibu mencurahkan kreasi kata-kata Bapak Ibu, interpretasi Bapak Ibu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, jadi kalau bagian yang lainnya kan ini kan boleh dibilang riset metodologi kan hanya Bapak Ibu hanya mensitasi saja. Result itu Bapak Ibu menjiplak dari apa hasil dari data statistik yang Bapak Ibu, tapi kalau bagian discussion di sini apa yang interpretasi Bapak Ibu sendiri. Kata-kata Bapak Ibu. Jadi di sini boleh dibilang kalau dikatakan ya disinilah tidak ada chat GPT-nya. Ya, nggak
nggak bisa menggunakan AI sama sekali bagian discussion ini, karena ini disinilah karya Bapak Ibu yang sebenarnya di sini discussion ini. Jadi apa yang interpretasi yang dari hasil, ya, apakah riset itu konsisten dengan yang dilaporkan, apa perbedaan, apa limitasinya, apa apa yang Bapak Ibu discussion itu logikal untuk memberikan conclusion. Ingat, tapi tidak memberikan statement yang di luar dari hasil riset dan jangan menularkan ide-ide baru. Lalu bagian conclusion adalah present global, the specific conclusion, indicate use dan extension, answer the original question yang ada di bagian introduction, lalu state limitation, state implication, do not summarize, karena itu bagian dari abstrak, jangan mengeluarkan juga ide-ide baru, object statement dan kontradiksi sudah diri sendiri. Nah, policy ngomong tadi saya sudah jelaskan tentang proofreader itu adalah edited, ya. Submit, ingat, submit pilih yang jurnal yang tepat, yang sesuaikan dengan M dan scope dari topik Bapak Ibu, dari TPP Bapak Ibu. Lalu baca author guideline-nya, baca formatnya dan referensinya, misalnya dia menggunakan cover style atau yang lain, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan apa di apa bagian apa Zotero dan Mendeley Bapak Ibu, reference manager Bapak Ibu, dan apa data yang ingin Bapak Ibu presentasikan. Peer review, ingat, biasanya rata-rata Emerald itu ada double blind atau triple blind peer review. Ya, jadi si reviewer itu membaca artikel Bapak Ibu, tidak tahu Bapak Ibu dari negara mana, identitasnya dari mana, namanya siapa, tidak tahu. Bahkan dari negara mana tidak yang tahu. Makanya dari itulah itu tadi saya katakan kalau Bapak Ibu masuk ke jurnal yang bagus, jurnal yang bereputasi, jurnal yang baik, ya, yang proses peer review-nya sangat baik sekali, ya. Ingat, ya walaupun kami itu proses jurnal ini masih tetap online, ya, pakai online sekarang, ya, tidak ada lagi yang print, online semua. Tapi ingat, proses peer review jurnal itu benar-benar masih manual, masih manusia. Jadi tidak ada robotnya di sini. Benar-benar nggak ada robotnya. Boleh dibilang, makanya lama. Karena nggak bisa pakai AI ini. Untuk proses peer review juga, orang review artikel Bapak Ibu tidak bisa pakai AI. Benar-benar butuh manusia, dan makanya itu butuh waktu lama. Kenapa? Karena ya si reviewer juga kan kerjaannya banyak. Ingat, reviewer itu bukan bekerja di kami. Tidak, dia tidak digaji. Dia itu bekerja di institusi pendidikannya masing-masing. Editor juga sama. Editor juga nggak bekerja 100% ke kami. Dia juga salah satu dosen, salah satu profesor di institusinya masing-masing. Jadinya dia tidak 100% bekerja ke kami. Jadi dia punya banyak kerjaan. Bahkan editor Emerald pun juga harus menulis artikel untuk KPI dia. Enggak, bahkan ada salah satu editor Emerald, dia pernah curhat banyak, saya editor Emerald, tapi artikel saya juga di-reject juga sama Emerald. Kesel juga dia. Bayangin, editor juga di-reject juga artikelnya. Apalagi kan Bapak Ibu, ya, apalagi ya yang masih awam, editor aja juga kena reject juga. Yang kan. Itulah betapa objektifnya kami, ya. Jadi saya bilang ini ada prosesnya. Anda submit di sini, ingat, biasanya kalau Anda submit di sini, rata-rata si editor itu hanya mengecek apa? Judul, keyword, dan abstraknya saja. Itu yang simpel, 3 itu. Dari situ baru kemudian kalau sesuai, dia set up reviewer. Nah, jangan sampai reject di sini. Kalau reject di sini, tadi saya bilang dia rejection, Anda tidak akan dapat feedback apapun. Tapi kalau reject di sini, Anda bisa dapat komen dari reviewer. Nah, baru Anda revisi, dapat komennya atau Anda publish. Lalu kalau revisi, Anda kirim lagi, masukin lagi. Memang ada yang panjang sekali. Tadi ada yang berapa ratus hari, sampai ada yang 500 hari itu biasanya karena proses revisinya ketat sekali. Itu jurnal yang sangat top sekali, itu revisinya ketat karena dia benar-benar ingin memilih jurnal yang benar, artikel yang benar-benar yang paling bagus sekali. Makanya ketat, jadi biasanya bisa revisinya bisa 3-4 kali. Makanya lama. Bisa 3-4 kali. Pernah ada si author saya itu dia ngomong begini, Pak, saya itu apes. Ya, apesnya apa? Reviewer saya yang pertama sama reviewer kedua itu beda orangnya, sehingga apa, proses revisinya 2 kali saya kerjain, itu 2 kali berbeda itunya.
feedbacknya, jadinya komennya juga berbeda. Saya 2 kali ngulang jadinya. Karena memang seperti itu. Karena kalau orangnya sama itu jauh lebih cepat biasanya. Tapi kalau orangnya berbeda itu bisa dia terjadi kayak gitu. Revisi pertama sama revisi kedua orangnya berbeda, reviewernya berbeda orangnya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah mungkin pada saat itu si reviewer yang mereka yang pertama kali itu nggak sempat lagi mereka lagi yang kedua kalinya. Sehingga dia ya terpaksa si editor mengasih ke reviewer yang lain, orang lain. Jadi 2 kali periksa jadinya karena 2 kali feedback yang berbeda. Ya itu kadang-kadang tidak beruntung autornya. Jadi 2 kali kerja dia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu kenal proses revisi, ingat Bapak Ibu harus bertanya kepada editor kapan deadline-nya. Kalau ada yang tidak setuju, silakan Bapak Ibu jelaskan. Saya nggak setuju ini. Klarifikasi ke sesuatu yang tidak tidak jelas. Konsultasi dengan kolega dan author Anda, karena rata-rata biasanya penulis Indonesia itu lebih dari satu. Ya, penuhi revisinya, deadline-nya, lalu bikin cover letternya. Bikin cover letter itu Bapak Ibu harus bikin, misalnya dalam bentuk Excel atau dalam bentuk Word, tapi dibikin tabelnya. Misalnya, ini bagian yang poinnya yang direvisi, ini yang hasil yang sudah direvisi. Kalau nggak bisa direvisi, kenapa? Kasih note-nya apa? Supaya apa? Supaya si reviewer tidak mereksa berkali-kali. Jadi reviewer juga punya banyak waktu, bisa langsung periksa lebih cepat. Jadi hasil Bapak Ibu juga lebih cepat feedbacknya. Kalau dia nggak ada atas cover letter kayak gitu, dia akan meriksanya lama lagi, ulang lagi dari awal. Dan itu bahaya. Bahayanya apa? Dia bisa ketemu lagi kesalahan Bapak Ibu yang lainnya. Waduh, jadi Bapak Ibu kerjaannya bisa berkali-kali. Sayang. Ya lebih baik Bapak Ibu bikin cover letter supaya apa? Supaya mempercepat. Supaya Bapak Ibu bisa cepat diterima juga, accept juga. Ya, jika paper Bapak Ibu di reject, ingat, not following instruction, not appropriate to journal scope, problem di kualitas lemah, paper motivation lemah, insufficient contribution to the field. Remember, don't give up, ask and listen, try to improve dan resubmit when you ready. Nah, kalau sudah di accept, ingat, baru kasih ke kami. Emerald, kasihnya ke Emerald. Ya, baru masuk ke Emerald-nya. Lalu kita mengadakan ya proses editorial improvement tuh, ya. Cek juga kata-katanya dan segala macam, baru kemudian kita ngecek juga dissemination-nya dan segala macam. Nah, cover letter ini adalah biasanya Bapak Ibu kalau submit ke jurnal itu disuruh isi kotak kosong, ya seperti layaknya ya email ya. Email itu kan Bapak Ibu kalau kirim email ke atasan Bapak Ibu kan tidak mungkin, atau ke dosen pembimbing Bapak Ibu, Pak silakan cek tugas saya seperti ini. Ya, kan pasti ada bahasa basinya dulu dong. Bahasa basinya. Sama seperti ini cover letter. Nah, Bapak Ibu baca 1 menit cover letter yang bagus seperti ini. Sudah? Nah, Bapak Ibu baca cover letter yang jelek seperti ini. Yang bad. Oke? Oke? Sudah? Nah, kenapa ini disebut baik? Ya, mungkin ada yang mau sharing di chat room. Kenapa ini disebut baik? Ayo, Bapak Ibu, ada yang mau supaya kita lebih interaktif? Ada yang mau sharing kenapa ini disebut baik? Lalu kenapa ini disebut jelek? Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Silakan ya chatroom, atau mau unmute juga boleh, silakan berbicara langsung. Saya tunggu.
Kenapa ini disebut jelek? Kenapa yang tadi disebut baik? Nah, ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Mungkin saya langsung ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Mohon maaf. Kenapa ini disebut bagus? Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah kata-kata dia berbicara tentang artikelnya. Artikelnya adalah mengenai tentang focus in novel application of theoretical model, ya, yang sangat sesuai dengan journal documentation. Dia bicara tentang artikelnya, ya. Nah, kalau yang ini adalah yang jelek. Itu dia tidak bicara tentang artikelnya, tapi dia bicara tentang saya masuk ke jurnal documentation karena jurnal documentation high impact, sangat dikenal. Dia tidak bicara tentang artikelnya sama sekali. Nah, itu yang kita sebut jelek. Ya, jadi itu penting sekali, cover letter juga penting sekali. Kenapa? Karena ada beberapa editor itu sangat mementingkan cover letter. Jadi cover letter misalnya ini ada cover letter yang Bapak Ibu tuh di antara apa ya, boleh dibilang artikel Bapak Ibu nggak bagus-bagus amat, tapi dilihat cover letternya kebagus. Jadi mungkin saja si editornya jadi tertarik untuk mau accept, ya. Karena disinilah cover letter artinya apa? Sarana untuk mempromosikan artikel Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mempresentasikan artikel Bapak Ibu, ya. Disinilah digunakanlah cover letter. Karena kan inilah caranya Anda berkomunikasi secara akademis yang baik dan benar di sini. Nah, kalau cover letter jelek, kadang-kadang ada cover letter jelek, itu kadang-kadang si editor malah langsung reject. Biarpun artikelnya sebagus apapun, tapi cover letter jelek pun dia bisa langsung reject. Artinya seperti itu, karena dia mengatakan bahwa si author ini tidak punya cara berkomunikasi yang baik dan benar. Cara akademis, itu penting sekali. Ya. Book. Tadi saya bilang kita ada yang jurnal, ada yang buku. Sekarang kita masuk ke yang bagaimana publikasi ke buku. Ya, buku itu kita bisa ada yang buku dalam bentuk book chapter, ada yang bukunya boleh dibilang monograf, jadi buku sekali scholarly monograf yang sekali publish, atau yang bukunya professional book, atau yang short book. Kita versinya banyak. Ya, atau Bapak Ibu pengen punya buku ya, kayak mungkin UNESA pengen kerjasama dengan kami untuk buku, silakan saja. Pasti proposalnya ke kamu, ya, proposal, dan nanti bisa hubungi saya, nanti kita kasih buku proposal formnya, submit to Emerald, lalu kita akan ngecek secara blind peer review juga. Kalau sudah sesuai, kita akan memberi beberapa Ibu untuk kasih manuskripnya sesegera mungkin, ya. Tesis sama, kasus kami juga berbeda karena adalah teaching cases. Jadi ada teaching note-nya. Ada teaching note-nya. Ya, ada teaching note-nya. Jadi teaching note-nya itu penting sekali biasanya karena itu digunakan untuk classroom teaching case. Ya, kalau Bapak Ibu bisa masuk, Bapak Ibu bisa menerima 100 pound sterling. Jadi ada dua, ada di journal, ada emerging market case study. Nah, ini publication ethics biasanya adalah Bapak Ibu kalau masuk ke kami pasti dicek juga plagiarismnya dan copyright-nya. Ya, plagiarismnya kita menggunakan item ticket juga dicek. Sama item ticket memang jauh lebih complicated daripada Turnitin, tapi satu perusahaan. Publication ethics yaitu pertama, do seeking agreement with an author, disclose any conflict of interest, obtain permission to publish interview or case study, do not submit to more than one journal, do not count or review to give you authority, dan do not self plagiarism. Ini juga penting sekali, do not self plagiarism. Karena kalau Bapak Ibu citasinya itu dari artikel Bapak Ibu berasal dari disertasi atau tesis, maka harus dicantumkan juga
dan tidak bisa mengcopy paste, biasanya harus ada pengembangan selanjutnya. Nah, tadi SDG Culture Compact kita bagian dari ini, Fair Society, Healthier Life, Responsible Organization, dan Quality Education for All. Jadi kita menggabungkan semua poin yang ada di UNDBSD, tapi kita fokuskan di 4 poin ini. Share. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil masuk ke jurnal Emerald, jangan hanya disimpan saja, jangan hanya disimpan untuk koleksi pribadi, Bapak Ibu harus share. Share. Kenapa? Karena zaman dahulu itu feedback dari Bapak Ibu hanya dilihat dari citasi. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu melihatnya sekarang itu kan ada citasi juga ya, site-nya berapa ya, indeks Bapak Ibu berapa. Sama itu ya, tapi sebenarnya kalau di tren di beberapa publisher besar dunia sekarang sudah tidak melihat lagi citasi, tapi juga melihat download dan sosial medianya. Jadi Bapak Ibu harus bisa sharing juga karya Bapak Ibu ke sosial media. Caranya gimana? Saya contohkan ya. Saya contohkan, ada nggak nih? Nah, ini all metrics ini. Nah, ini. Kita ambil aja satu aja ya, ini biar cepat. Nah, ini jurnalnya, dia mempromosikannya di X Twitter. Promosi di Twitter. Nah, dimension citation-nya seperti ini, jadi dia bisa tahu. Sekarang trennya seperti ini. Ya. Jadi all metrics. Jadi dia Bapak Ibu bisa menyebarkan karya Bapak Ibu di Nah, di Twitter, di Facebook, Wikipedia, LinkedIn tuh boleh. Dari donatnya itu gede seperti ini. Jadi donatnya gede. Donatnya jadi warna-warni, jadi kayak pelangi. Dan angkanya bisa semakin banyak. Ya, contohnya ada nggak nih? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini adalah memang, bahkan ini bisa terus bertambah loh. Bisa terus bertambah. Kalau nanti ada sosial media baru, yang lagi trending, ini bisa menambah. Karena dulu mungkin kayak Sina Weibo tidak masuk karena China, tapi kan Sina Weibo di China itu lebih mengenal Sina Weibo dibanding Facebook. Ya, lebih banyak. Reddit juga dulu belum, sekarang udah masuk Reddit. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Nanti kalau sosial medianya juga ada yang lagi yang baru, trending yang baru bisa masuk. Jadi bisa ada publikasi, bisa nilainya all metricnya jadi lebih besar, ya. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat di sini juga kita menjelaskan, juga mengasih tahu jumlah downloadnya berapa, jumlah artikel download dari Bapak Ibu. Ini juga penting sekali untuk ya misal minimal adalah apa? Bapak Ibu bisa kira-kira tahu, oh artikel saya sudah berapa ratus yang di download ya. Kayak ini 4.000 download, kan senang banget. Jadi artinya apa? Semakin banyak yang download, kayak semakin banyak apa? Citasi, sudah pasti. Sudah banyak. Oke. Summarize dari ini presentasi saya, thinking about your outcome before you start. Consider format apa yang ingin Anda presentasikan lalu selecting the publication-nya. Ingat, pilih jurnal yang tepat, jangan yang predatory, jangan hanya yang cepat pasti diterima ya. Ya, kadang-kadang itu jadi bahaya kalian Bapak Ibu ya. Jangan sampai. Don't give up if you're not accepted at first. Iya, itu udah pasti. Ya, don't give up. Kenapa? Tadi saya bilang editor saja bisa di-reject di Emerald. Editor Emerald bisa di-reject di Emerald sendiri. Bayangkan. Jadi artinya apa? Saya tidak pernah ada profesor manapun yang tidak pernah di-reject artikelnya. Pasti pernah di-reject. Pasti. Lalu share your work. Good luck with your submission. Nah, ini adalah Facebook kami. Bapak Ibu tinggal boleh dibilang follow Facebook kami. Silakan jadi followernya. Ya. Bapak Ibu bisa follow Facebook-nya.
Lalu kemudian karena banyak sekali informasi-informasi baru dari Facebook kami, misalnya ada Zoom dengan editor atau kita ada apa informasi seperti layaknya kemarin kita beberapa waktu lalu kita pernah membuka lowong untuk ini apa early reviewer candidate. Jadi Bapak Ibu bisa masuk menjadi reviewer kami, jadi candidate reviewer kami, dan itu bisa punya peluang menjadi editor nanti suatu saat nanti kalau Ibu Bapak Ibu ternyata cukup bagus performa kayak early reviewer karir kayak gitu. Dan itu informasi-informasi ini bisa muncul di Facebook kami. Silakan follow. Sekian dari saya, presentasi saya. Silakan sekarang bagian dari tanya jawab. Bapak Ibu silakan bertanya kepada saya apapun juga. Oke? Saya akan kirimkan beberapa informasi yang tadi saya presentasikan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Silakan, mau via room atau unmute, silakan Bapak Ibu silakan bertanya. Oke, ya. Apakah ada yang mau dipertanyakan, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, saya mau ya. Ya, saya lagi attach presentasi saya mungkin butuh waktu lama ya karena ini file lumayan gede. Tapi kalau tadi saya baru saja attach yang submission tuh, captain berapa lama butuh waktunya, Bapak Ibu tinggal bisa download art itunya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kira-kira jurnal mana sih yang bisa saya prioritaskan. Nah, di sini bisa. Kalau yang presentasi saya butuh waktu ini sekitar mungkin berapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin bertanya silakan. Kita tunggu. Ya, file presentasinya sudah berhasil di-attach. Silakan Bapak Ibu download. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kita tunggu. Saya juga kirimkan di sini alamat email saya. Kalau Bapak Ibu mungkin saat ini belum bisa bertanya apa ya, bisa bertanya di email saya di sini. Ya. Silakan saya tunggu Saya rasa beberapa menit lagi. saya Boleh? rasa sudah Atau gimana? sangat jelas mungkin Pak, dari partisipan kita tidak ada yang bertanya. Memang sudah cukup Boleh. jelas sekali penjelasan dari Bapak. Oke, gimana Bu Tusi? Sudah bisa diakhiri atau ada kata penutup juga dari pihak perpustakaan?
Iya Pak, ini memang sudah waktunya perkuliahan ya Pak ya, jadi banyak yang tidak bisa hadir hari ini. Nggak apa-apa, Bu. Iya, nanti rekamannya bisa dikirim ke kami, nanti kami cantumkan di website Baik, Ibu. Boleh. Mbak Ririn. Jadi dosen dan mahasiswa bisa melihat di sana, gitu. Baik, Ya, Ibu. terima kasih sudah membuat acara ini, training hari ini. Ya, ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Tusi. Mungkin dari kami sekian. Kalau ada pertanyaan, tadi saya sudah sertakan email saya, Bapak Ibu. Tinggal hubungi saya. Jangan malu, silakan. Mau apapun, misalnya dari segi akses, itu bisa juga. Dari segi publikasi juga bisa. Ya, silakan hubungi saya. Mungkin saya ucapkan permintaan maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan presentasi ini sangat memberikan kesan yang baik bagi juga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Amin. Sekian dari saya. Mungkin saya izin live dulu. Oke. Terima kasih, Bapak Pak. Ibu. Terima kasih, Ibu Tusi. Terima kasih juga dari pihak perpustakaan. Gimana Ibu? Terima kasih juga Ririn. Terima kasih ya. Terima kasih.